Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa El Sinta TV yang ada di rumah, kita bersyukur alhamdulillah dipertemukan kembali dengan tanggal 1 Safar tahun 1443 Hijriyah. Saya perlu menjelaskan tentang makna dan filosofi bulan Safar ini sebagai bahan kajian bagi kita semua. Pemirsa yang ada di rumah, di surat At-Taubah, surat urutan nomor 9, ayat nomor 36, Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asra sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. Jadi Allah menegaskan jumlah bulan dalam satu tahun isinya ada 12. Nah, dalam konteks ini kalau yang kita lihat kalender Qamariyah, 12 bulan itu dimulai dari bulan Muharram, kemudian yang kedua Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan yang terakhir bulan nomor 12 Dzulhijjah. Sebetulnya para ulama hampir sepakat ketika ada kalender itu didesain satu tahun isinya 12 bulan, diyakini kalender itu ilmunya datang dari Allah. Termasuk kalender Syamsiah yang kemudian diklaim oleh orang-orang Nasrani, itu juga diyakini ilmunya datang dari Allah. Maka kemudian kalau misalnya umat Islam selain menggunakan kalender Qamariyah yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah ketika itu, sekarang ini umat Islam juga tidak bisa meninggalkan kalender Syamsiah, terutama untuk kepentingan jadwal-jadwal sholat. Jadi kalau ada jadwal imsakiyah yang ditaruh di masjid, di sana ada waktu zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian imsak, terus subuh, bahkan ada yang menambahkan tulu'us syamsi, matahari terbit. Sekali lagi, itu semuanya pijakannya dasarnya tidak menggunakan rembulan qamar, tetapi dasarnya menggunakan matahari. Maka kemudian sebetulnya munculnya klaim bahwa kalender Syamsiah itu yang punya Nasrani, klaim itu datang belakangan. Hakikatnya sebetulnya baik kalender yang bersumber matahari atau kalender yang hitung-hitungannya menggunakan rembulan, itu semuanya ilmunya datang dari Allah. Maka kemudian kalau misalnya pada saat pergantian tahun kalender Syamsiah, kita umat Islam ikut merayakan, asal cara-cara merayakannya benar, tidak menyalahi syariat, misalnya berkumpul di masjid, melakukan muhasabah, ada zikir, ada doa bersama, tentu yang semacam ini tidak pernah dilarang oleh agama kita. Mengapa? Karena kita yakin meskipun kalender Syamsiah itu diklaim oleh orang-orang Nasrani, nampaknya ilmu terkait penanggalan Syamsiah ini itu ilmunya datang dari Allah. Belum lagi faktanya umat Islam dalam hal menetapkan jadwal waktu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kemudian imsak, masuk subuh, kemudian matahari terbit, ini semuanya patokannya menggunakan matahari dan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan umat Islam, terutama terkait dengan ibadah sholat itu sendiri. Nah, saya akan jelaskan dari sisi penanggalan basicnya, dasarnya dengan menggunakan rembulan. Di surat At-Taubah yang tadi saya baca, ayat 36, Allah menegaskan jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12. Khusus untuk kalender Qamariyah
dari 12 bulan itu kemudian nanti dikelompokkan menjadi 3 bagian. Kelompok pertama terkait bulan-bulan haram, arba'atun hurum, bulan-bulan yang dihukumi haram untuk dilakukan peperangan, intimidasi, permusuhan. Itu 3 bulan ditempatkan berurutan. Ada Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, kemudian Muharram, satu lagi lompat ditempatkan di urutan nomor 7, yakni Rajab. Jadi inilah yang dimaksud dari apa yang dinyatakan Allah di surat At-Taubah, surat 09 ayat 36, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu, yang 4 bulan dinyatakan sebagai bulan suci. Maksudnya di 4 bulan ini manusia harus banyak melakukan berbagai ibadah, jangan melakukan berbagai peperangan, permusuhan, intimidasi dan sebagainya. Meskipun di Arab dulu ketika Nabi Muhammad belum dilantik menjadi nabi, masih usia belasan tahun, pernah orang Arab melanggar kesucian bulan Muharram, di mana di bulan Muharram ini mestinya mereka banyak melakukan ibadah, tapi justru melakukan peperangan. Nah, ahli sejarah kemudian menamakan perang yang dilakukan di bulan Muharram, bulan yang mestinya banyak dilakukan ibadah, perang ini dinamakan perang Fijar. Yang artinya Fijar itu sendiri secara bahasa merusak kesucian atau memecah kesucian dari bulan Muharram itu sendiri. Para pemirsa yang ada di rumah, apa kemudian rahasia di balik bulan Shofar? Penjelasannya akan saya sampaikan setelah iklan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang ada di rumah, ulama selain membagi kelompok bulan dalam 1 tahun, yang pertama tadi adalah kelompok bulan suci, kelompok yang kedua bulan-bulan yang berhubungan dengan musim. Ternyata bulan-bulan yang berhubungan dengan musim di Arab itu ada 5. 1, Rabiul Awal. Rabi itu artinya musim semi, awal pertama. Jadi Rabiul Awal artinya musim semi pertama. Yang kedua Rabiul Tsani, artinya musim semi kedua. Yang ketiga Jumadil Ula, Jumad artinya dingin, bebeku. Disebut Jumadil Ula artinya musim dingin pertama. Jumadas Tsaniyah artinya musim dingin kedua. Nah, yang terakhir setelah musim semi pertama, musim semi kedua, musim dingin pertama, musim dingin kedua, yang terakhir adalah Ramadan. Ramadan ternyata panas membakar. Jadi banyak orang menyebut Ramadan bulan suci. Ini sebutan yang tidak sepenuhnya benar. Memang manusia bisa menjadi suci ketika memasuki bulan Ramadan, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Dia harus siap membakar nafsunya, membakar angkara murkanya dengan berbagai ibadah, dengan berbagai amalan yang bisa membuat dirinya menjadi orang yang bertakwa. Jadi hakikatnya Ramadan itu tidak termasuk bulan suci, tapi masuk kelompok musim yang jumlahnya ada 5. Nah nanti para ulama kemudian menjelaskan terkait musim di Arab yang jumlahnya 5 itu selalu dihubungkan dengan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, termasuk pembantu yang tinggal serumah. Dihubungkan dengan kewajiban apa? Para ulama menjawab dihubungkan dengan kewajiban memberi nafkah. Jadi suami-suami itu setidaknya ada kewajiban yang disebut nafkah lahir, ada kewajiban nafkah batin. Yang termasuk nafkah lahir yang pertama dibahasakan dengan nafaqatu yaumin, ngasih nafkah harian
berbentuk makanan, minuman, termasuk apa yang dikonsumsi untuk menjaga biar anak, istri, pembantu yang tinggal serumah tetap sehat. Jadi kalau konteksnya ngasih makan kepada keluarga, ini disebut di fikih kewajibannya harian. Jadi suami-suami tiap habis sholat subuh manggil istrinya, itu uang yang kemarin sudah kamu ambil, yang sekian untuk nafkahku hari ini. Bagaimana kalau suami-suami lupa, tidak pernah manggil istrinya dan kemudian ikrar meniatkan itu sebagai nafkah hariannya? Ulama fikih umumnya mengatakan itu suami sudah dianggap kewajiban memberi nafkah gugur, tapi tidak dapat pahala memberikan nafkah harian. Jadi biar kewajiban memberi nafkah itu gugur, sekaligus dapat pahala memberi nafkah harian, maka tiap hari suami harus niat. Istrinya yang ngingetin, bang hari ini minta dimasakin apa? Nah ini tujuannya ngingetin suami, oke, hari ini saya minta dimasakin ini, sambil dalam hatinya bilang itu uang yang kemarin sudah diambil istri sejak tanggal 1 pas gajian, yang hari ini diambil sebagian untuk nafkahku hari ini. Kalau ini bisa dilakukan, kewajiban suami memberi nafkah sudah gugur, dan yang kedua dapat pahala memberi nafkah kepada istri dan anak atau pembantunya. Jadi seperti itu. Jadi hubungannya 1 tahun ada 5 bulan dan ini berhubungan dengan musim, nanti terkait erat dengan nafkah memberi baju, yang dalam kitab fikih itu diistilahkan dengan wakiswatu faslin. Suami wajib membelikan baju 1 setel baru setiap ketemu 1 musim. Jadi karena di Arab musimnya ada 5, maka suami-suami yang istrinya orang Arab itu wajib membelikan baju 5 setel. Beruntunglah bapak-bapak yang ada di rumah istrinya orang Indonesia, orang Jawa. Di Indonesia itu kan musimnya hanya 2, ada kemarau, ada musim hujan. Berarti setahun bapak-bapak hanya wajib membelikan istri, anak, pembantu baju 2 setel. Kalau istrinya ngotot tiap musim minta baju baru, ya pakai duitnya sendiri. Nggak boleh nuntut suaminya untuk beliin baju baru. Musim mangga minta baju, musim durian minta baju, musim rambutan minta baju. Gimana Pak kalau istrinya minta? Jawab, itu tidak menjadi kewajiban saya, karena secara fikih suami memberikan nafkah berbentuk baju itu kiswatu faslin, 1 musim 1 kali. Karena kita tinggal di Indonesia, setahun musimnya hanya 2, maka kita para suami-suami hanya wajib ngasih baju 2 setel saja. Jadi itu hubungannya, setahun ada 5 bulan terkait musim, sekaligus itu terkait dengan kewajiban suami kepada istri. Nah kemudian para ulama menjelaskan 1 tahun yang isinya 12 bulan dalam kalender Qamariyah, itu ada kelompok bulan yang berhubungan dengan kebiasaan orang Arab. Jumlahnya ada 3. 1 Sofar, boleh dibaca Sifrun atau Sofrun, artinya kosong. Orang Arab mengosongkan rumah, mengosongkan tenda untuk pergi perang. Yang kedua Sya'ban, Sya'ban artinya kumpul. Artinya orang Arab biasanya ketika berada di bulan Sya'ban ngumpulin kuda, onta, panah, pedang, ngapain? Siap-siap perang. Jadi otaknya orang Arab tuh perang melulu. Kalau berasnya habis, logistik habis, budaknya habis, biasanya dia nyari suku yang lemah untuk diperangi. Begitu suku itu kalah perang, semua yang kalah perang, yang laki jadi budaknya, namanya abdun, yang perempuan juga bisa menjadi budaknya, namanya amatun. Nah, yang terakhir, 1 bulan yang ada hubungannya dengan kebiasaan orang Arab, namanya Syawal. Syawal itu salah satu arti yang dinyatakan para pakar sejarah, artinya onta menggerakkan ekor, isyarat dia minta dikawinkan. Jadi kalau kemudian belakangan di bulan Syawal banyak kondangan, banyak
pernikahan itu sebetulnya ngikuti tradisi onta. Salah nggak Pak? Ya nggak apa-apa, wong hanya ngikuti onta saja. Nah, bagaimana kemudian nanti filosofi di balik bulan Shofar? Apa amalan-amalan penting? Insya Allah akan saya jelaskan setelah yang lewat satu ini. Pemirsa El Sinta TV yang ada di rumah. Jadi, kelompok bulan yang berhubungan dengan kebiasaan orang Arab tadi ada 3. 1 Shofar, boleh dibaca sifrun. Maknanya artinya kosong. 0, angka 0 itu sering disebut dengan istilah sifrun, kosong, 0. Tapi sebetulnya sifrun itu terkait kebiasaan orang Arab. Mereka mengosongkan rumah, mengosongkan tindak untuk siap-siap pergi perang. Begitu juga dengan Sya'ban. Sya'ban itu bahasanya kumpul. Jadi kebiasaan orang Arab ketika berada di bulan Sya'ban, dia mengumpulkan unta, kuda, senjata. Ngapain? Laki-laki ya, jawabannya siap-siap perang. Nah, yang terakhir Syawal. Sebagian ahli sejarah mengartikan Syawal itu unta menggerakkan ekornya, isyarat minta dikawinkan. Nah, belakangan banyak manusia di berbagai negara begitu masuk bulan Syawal, di mana-mana banyak undangan untuk walimah nikah, walimatul arus. Terus gimana Pak? Ya enggak apa-apa, kan hanya ngikuti tradisi unta saja. Jadi seperti itu penjelasan para ahli sejarah. Tetapi memang belakangan mungkin para pemirsa yang ada di rumah sering mendapatkan kiriman melalui WA, medsos tentang doa-doa yang diajarkan para alim ulama di kitab-kitab kuning tentang perlunya membaca satu doa ketika memasuki bulan Shofar. Yang intinya doa itu isinya kita minta dilindungi dari berbagai fitnah, mara bahaya, dan semoga di bulan Shofar ini anak kita, istri kita, semua keluarga kita selamat dari berbagai mara bahaya, termasuk dari berbagai fitnah. Saya kira nggak usah dipertanyakan ini kira-kira sumbernya apakah jelas dari Nabi atau dari siapa. Bertanya semacam ini sih boleh-boleh saja, tapi kita harus yakin kalau itu dinyatakan para ulama, maka kita boleh mengamalkan doa-doa itu, apalagi doa itu isinya baik. Nah, kecuali ada ulama ngajari doa, doanya buruk. Ini memang nggak harus diikuti. Tapi kalau isinya baik, tidak apa-apa itu diikuti. Nah, yang kedua, di bulan Shofar, mungkin sekarang ini karena kita tinggal di Indonesia, tidak mengalami nuansa yang dulu dialami orang-orang Arab ketika berada di bulan Shofar. Mungkin 2000-3000 tahun yang lalu, begitu orang Arab masuk di bulan Shofar, rumah akan kosong, tenda kosong, karena mereka berada dalam posisi memerangi suku-suku yang lemah. Nah, dalam konteks sekarang ini, Shofar bisa kita maknai, mari perbanyak berdoa kepada Allah, biar di bulan Shofar ini kita dijauhkan dari berbagai mara bahaya, dijauhkan dari berbagai fitnah, dijauhkan dari semua yang bisa merugikan kita dengan banyak melakukan doa, banyak melakukan istighfar, banyak-banyak melakukan sedekah, biar kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya para pemirsa yang ada di rumah, Allah membuat 1 tahun isinya 12 bulan, itu ternyata pembagiannya tidak dianggap sia-sia. Ketika Allah menyatakan setahun ada 12 bulan dan kemudian ulama mengelompokkan, kelompok pertama adalah bulan haram, kelompok 2 terkait musim, kelompok ketiga terkait kebiasaan orang Arab. Apa yang ditetapkan orang Arab ini selalu ternyata berhubungan dengan apa yang diajarkan Nabi, apa yang diajarkan para Rasul. Nah, tugas kita adalah
Ketika memasuki bulan baru atau pindah memasuki tahun baru, tentu kita harus melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan di bulan atau di tahun lalu, untuk kemudian ada upaya memperbaiki. Di awal bulan Shofar ini kita harus bertekad, amalah kita harus lebih baik, ibadah kita harus lebih baik. Kemudian kita harus menjadi orang sukses. Apa yang kita terima, apa yang kita peroleh di bulan ini harus lebih baik dari apa yang pernah kita terima, kita lakukan di bulan atau di tahun yang lalu. Saya kira ini hal-hal penting yang harus dimaknai, yang harus dipahami kaitannya bulan Shofar. Insya Allah kalau kita bisa memahami makna dan filosofi 12 bulan dalam sistem kalender Komariah, termasuk memahami makna dan filosofi bulan Shofar, kita akan menjadi manusia yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu pada kesempatan lain. Usikum wa iyaya bittaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.